Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar bareng. Nah, sebelum itu kita baca doa dulu ya anak-anak. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum memulai materi, kita kenalan dulu yuk. Hai, Assalamualaikum. Kenalin, saya dengan Elsa Salsabila. Saya dengan Afifah. Jadi, kali ini kita akan belajar sirah nabawiyah. Siapa sih Nabi Muhammad itu? Nah, adik-adik mau tahu kan siapa Nabi Muhammad itu? Jadi, kali ini kakak mau menjelaskan tentang kisah Rasulullah SAW. Wah, sangat menarik ya. Iya dong, karena Rasulullah itu manusia yang paling mulia. Yuk adik-adik kita simak bersama ya, bagaimana serunya kisah tentang Rasulullah SAW. Tahukah adik-adik bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu sudah yatim piatu? Adik-adik tahukah juga bahwasanya Nabi Muhammad SAW kecil juga mengembala domba-domba yang lucu? Yuk kita mengenal lebih jauh Kanjeng Nabi SAW melalui kakak. Nah, Nabi Muhammad SAW itu adalah nabi terakhir dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Yuk dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Ketika Nabi Muhammad lahir, ayahnya telah tiada. Nabi Muhammad pun menjadi anak yatim. Waktu Nabi Muhammad kecil, beliau disusui oleh Halimah di desa. Ketika berumur 6 tahun, Nabi Muhammad melihat makam ayahnya di kota Madinah. Di perjalanan pulang, ibunya sakit dan meninggal dunia. "Ibu, ibu," panggil Nabi Muhammad sambil menangis. Sejak saat itulah Nabi Muhammad menjadi yatim piatu. Sehingga semasa kecil Nabi Muhammad, beliau dipelihara oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Beliau sangat menyayangi Nabi Muhammad. Kakek Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muthalib meninggal ketika Nabi berumur 8 tahun. Nabi Muhammad pun merasa sedih sekali. Setelah itu, Nabi Muhammad lalu dipelihara oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib sangat menyayangi Nabi Muhammad. Suatu ketika, Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad pergi berdagang ke negeri Syam. Nabi Muhammad SAW sangat senang sekali. Setelah itu, Nabi Muhammad menjadi penggembala kambing. Mbek, kambing-kambing sangat suka kepada Nabi Muhammad. Kemudian, saat mengembala, Nabi Muhammad melihat keindahan alam. "Siapakah yang menciptakan bumi dan langit?" tanya Nabi dalam hati. Nabi Muhammad SAW tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, tampan, dan jujur. Semua orang menyayangi Nabi Muhammad. Penduduk Mekah memanggil Nabi Muhammad dengan sebutan Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Saat itu Nabi telah menjadi pedagang yang pandai. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah. Khadijah adalah saudagar wanita yang cantik, cerdas, dan baik hati. Nabi Muhammad sering pergi ke Gua Hiro untuk berpikir, siapakah pencipta alam yang indah ini? Pikir Nabi. Ketika Nabi berumur 40 tahun, datanglah malaikat Jibril ke Gua Hiro. Malaikat Jibril adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun mengangkat Muhammad menjadi seorang nabi dan rasul. Allah memberi Nabi Muhammad kitab Al-Quran. Saat itu penduduk Mekah menyembah patung-patung batu. Kemudian Nabi Muhammad berkata, "Sembahlah Allah, jangan menyembah patung batu." Penduduk Mekah ada yang menjadi pengikut dan ada yang memusuhi Nabi Muhammad. Para pengikut disebut kaum muslimin, sedangkan yang memusuhi disebut dengan kaum kafir. Kaum kafir suka sekali menyiksa kaum muslim karena mereka tidak suka jika kaum muslim menyembah Allah. Kemudian Nabi Muhammad mengajak kaum muslim hijrah ke kota Madinah.
Kaum muslim di kota Madinah menyambut mereka dengan penuh gembira. Kaum kafir di kota Mekah amat marah, sehingga mereka menyerang kota Madinah berkali-kali. Namun, berkat pertolongan Allah, Nabi Muhammad dan kaum muslim memenangkan peperangan. Kaum kafir di kota Mekah pun akhirnya memeluk Islam. Sejak saat itu, agama Islam menyebar ke seluruh dunia. Orang-orang muslim di dunia saling menyayangi satu sama lain. Semuanya hidup dalam damai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian adik-adik kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Adik-adik pasti mengidolakan Kanjeng Nabi SAW karena beliau adalah insan paling mulia. Rasulullah SAW adalah teladan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.